Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Yansiha. Saya dari kelompok 4, golongan 3, angkatan 167, Latsar CPNS tahun 2022 dari Kabupaten Rembang. Saya bekerja di UPT Puskesmas Sarang 1 sebagai bidan ahli pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dan habituasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyuluhan Kasus Balita Stunting melalui inovasi S1 Penting Sarang 1 Peduli Stunting di Desa Sampung dan Desa Bojor, wilayah kerja UPT Puskesmas Sarang 1 Kabupaten Rembang. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi kepada mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Outputnya tercapainya kesepakatan bersama mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Keterkaitan kegiatan dengan manajemen ASN adalah manajemen kinerja kode etik ASN nomor 5 sebagai ASN, yaitu perencanaan kinerja, menetapkan rencana, indikator, dan target kinerja. Untuk Smart ASN, melakukan koordinasi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, termasuk digital skill. Tahapan 1, meminta waktu kepada mentor untuk membahas pelaksanaan aktualisasi yang akan dilakukan. Outputnya kesepakatan waktu melakukan konsultasi. Pada saat koordinasi waktu, saya mengaktualisasi proaktif, yaitu adaptif. Tahapan yang kedua yaitu menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi. Outputnya catatan, saran, masukan dari mentor. Pada saat konsultasi, saya mengaktualisasi proaktif, adaptif, dan penuh integritas, akuntabel. Tahapan ketiga, meminta pertimbangan dan persetujuan mentor. Outputnya notulen dari mentor. Pada saat meminta pertimbangan, saya mengaktualisasi jujur dan terbuka, berorientasi pelayanan, dan penuh integritas, akuntabel. Untuk kegiatan yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan ahli gizi Puskesmas Sarang 1, kader, dan bidan Desa Bojor untuk perencanaan penyuluhan pada ibu yang memiliki balita stunting. Keterkaitan dengan kegiatan manajemen ASN melaksanakan tugas kedinasan dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kode etik ASN nomor 1. Untuk Smart ASN-nya melakukan koordinasi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Saya menerapkan digital skill. Tahapan yang pertama, koordinasi waktu dengan ahli gizi, kader, dan bidan Desa Bojor. Outputnya kesepakatan waktu melakukan penyuluhan. Pada saat melakukan koordinasi, saya mengaktualisasi proaktif, adaptif, dan penuh integritas, akuntabel. Untuk tahapan yang kedua, menjelaskan rencana penyuluhan kepada ahli gizi dan kader dan bidan Desa Bojor. Outputnya kesepakatan perencanaan penyuluhan. Pada saat menjelaskan, saya mengaktualisasi jujur dan terbuka, berorientasi pelayanan, dan penuh integritas, akuntabel. Untuk kegiatan yang ketiga, membuat video, buklet, kuesioner tentang inovasi S1 Penting dengan berkolaborasi bersama ahli gizi Puskesmas Sarang 1. Outputnya tersedianya video, 12 buklet, dan 6 kuesioner tentang inovasi S1 Penting untuk penyuluhan. Keterkaitan kegiatan dengan manajemen ASN, melaksanakan tugas kedinasan dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kode etik ASN nomor 1. Membuat video dan buklet dengan menggunakan aplikasi Canva, dan untuk membuat kuesioner menggunakan laptop, saya menerapkan digital skill. Tahapan pertama, konsultasi dengan Kepala Puskesmas Sarang 1. Outputnya catatan masukan dari Kepala Puskesmas. Pada konsultasi, saya mengaktualisasi proaktif, adaptif, dan penuh integritas, akuntabel. Tahapan kedua, membuat draft video, buklet, dan kuesioner. Outputnya tersedianya draft video, buklet, dan kuesioner. Pada saat membuat draft, saya mengaktualisasi kemampuan terbaik, kompeten, dan penuh komitmen, dedikasi, dan pengabdian kepada masyarakat, loyal. Untuk tahapan 3, menyampaikan
mengirimkan draft video buklet kuesioner kepada mentor. Outputnya notulen masukan dari mentor. Pada saat menyampaikan draft, saya mengaktualisasi jujur dan terbuka, berorientasi pelayanan, dan penuh integritas akuntabel. Tahapan keempat, finalisasi video buklet dan kuesioner. Outputnya tersedia video, 12 buklet, dan 6 kuesioner. Pada saat melakukan finalisasi, saya mengaktualisasi kualitas, berorientasi pelayanan, dan penuh integritas akuntabel. Untuk kegiatan keempat, melakukan penyuluhan ke kader dan ibu balita dengan bahan video, buklet, dan kuesioner. Outputnya, terlaksananya penyuluhan ke 4 kader kesehatan dan 6 ibu balita dengan bahan video, buklet, dan kuesioner. Keterkaitan kegiatan dengan manajemen ASN, melaksanakan tugas kedinasan dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kode etik ASN nomor 1, Smart ASN dalam melakukan penyuluhan serta menggunakan media laptop yang berorientasi layanan secara digital. Saya menerapkan digital skill. Tahapan yang pertama, koordinasi dengan bidan desa, kader, dan ibu balita terkait waktu pelaksanaan penyuluhan. Outputnya kesepakatan waktu penyuluhan. Pada saat menjelaskan, saya mengaktualisasi jujur dan terbuka, berorientasi pelayanan, dan penuh integritas akuntabel. Tahapan yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk penyuluhan. Outputnya alat dan bahan penyuluhan tersedia. Pada saat menyiapkan alat dan bahan, saya mengaktualisasi bermutu dan berkualitas, berorientasi pelayanan. Tahapan ketiga, membagikan dan membantu pengisian kuesioner sebelum kegiatan. Outputnya kuesioner terisi. Pada saat menjelaskan, saya mengaktualisasi responsivitas, berorientasi pelayanan. Jadi di Indonesia itu, Tahapan keenam yaitu membagi dan membantu pengisian kuesioner setelah kegiatan. Outputnya kuesioner terisi. Pada saat membantu pengisian kuesioner, saya mengaktualisasi responsivitas, berorientasi pengalaman. Untuk kegiatan nomor 5, melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan dan observasi pelaksanaan inovasi S1 penting bersama ahli gizi dengan melakukan kunjungan rumah. Tahapan pertama, koordinasi dengan ahli gizi, bidan desa, dan kader. Tahapan yang kedua, pelaksanaan kunjungan rumah bersama ahli gizi Puskesmas Sarang 1. Untuk tahapan yang ketiga, mencatat hasil observasi bersama kader. Kegiatan nomor 6 yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan inovasi S1 penting. Outputnya monitoring dan evaluasi dari kegiatan ini dari 6 ibu balita yang sudah dilakukan penyuluhan. Dilihat dari hasil kuesioner yang sudah dikerjakan, dapat disimpulkan ibu balita memperhatikan dan menerima materi penyuluhan dengan baik. Hasil pengukuran yang sudah dilakukan setelah 4 minggu kegiatan penyuluhan, ke-6 balita mengalami kenaikan tinggi badan walaupun belum mencapai tinggi badan normal menurut ketentuan tinggi badan normal sesuai usianya. Dapat ditarik kesimpulan kegiatan ini dapat dilanjutkan untuk dilaksanakan oleh 11 desa yang lainnya di wilayah kerja UPT Puskesmas Sarang 1. Tahapan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan monitoring dan evaluasi. Tahapan yang kedua yaitu membandingkan kuesioner sebelum dan setelah kegiatan. Tahapan yang ketiga menganalisis hasil observasi bersama ahli gizi Puskesmas Sarang 1. Berikut testimoni dari Ibu Siti dari Desa Bonjor. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti dari Desa Bonjor. Saya sudah diberikan penyuluhan dari Bu Bidan Eva tentang stunting. Alhamdulillah materinya sudah saya pahami dan sangat menarik.
Dengan adanya penyuluhan yang diberikan dengan Bu Bidan Iva, saya sudah mengerti apa yang namanya stunting. Sehingga saya bisa memberikan makanan yang lebih bergizi dan higienis kepada anak saya. Seperti ikut dalam kegiatan posyandu, imunisasi, pola asuh, dan sanitasi. Insya Allah saya akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan menyebarluaskan informasi yang sudah saya dapatkan. Terima kasih atas penyuluhan yang sudah saya dapatkan.